53 35 10 12 kelas PTIK D. Di sini saya akan menjelaskan merakit komputer virtual. Yang pertama itu di power supply. Jadi power supply itu apa itu power supply? Power supply itu satu daya yang menyediakan tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan berbagai sirkuit elektronik yang membentuk PC. Hubungkan satu daya ke casing. Pertama itu kita pasang power supply sesuai dengan posisinya dengan cara benar. Terus kita masukkan baut power supply-nya. Lalu pilih OK. Terus lanjutkan ke tahap motherboard. Setelah itu kita pasang, sebelum itu kita pasang RAM 1. Kita jelaskan pertama. Sebelum itu kita jelaskan apa itu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tercetak utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Jadi pada motherboard akan bekerja dengan komponen berikut. Yang pertama CPU, yang kedua sinyal thermal, yang ketiga kipas CPU, yang keempat itu modal RAM, yang kedua, yang terakhir itu pump utama. Yang pertamanya kita pasang RAM pertama sesuai dengan posisi yang benar. Lalu kita jepitkan kedua sampingnya. Lalu kita pasang RAM 2 nya sesuai dengan tempat yang benar. Lalu kita jepitkan ke keduanya. Lalu kita pasang CPU nya dengan posisi yang benar. Lalu kita tutup. Lalu kita masukkan thermal compute board nya. Lalu kita masangkan kipas CPU nya dan terus lalu kita kabelnya. Lalu kita install motherboard nya. Lalu posisikan dengan secara benar. Terus kita masukkan baut motherboard screw-nya. Lalu kita OK-kan. Terus akan dilanjutkan tahap adapter cards. Apa itu adapter cards? Adapter cards itu dipasang pada motherboard untuk menambahkan fungsionalitas pada komputer tersebut. Yang pertama itu kartu antara muka jaringan atau disebut NIC. NIC itu adalah kartu adaptor yang digunakan untuk menghubungkan komputer Anda ke jaringan. Yang kedua itu NIC nirkabel. NIC kabel itu adalah kartu adaptor yang digunakan untuk menghubungkan komputer Anda ke komputer yang lain atau titik akses nirkabel menggunakan sinyal radio. Yang terakhir itu adaptor video. Jadi adaptor video adalah kartu adaptor yang mengirimkan data ke layar komputer. Terus kita pasangkan NIC sesuai dengan posisinya. Baru kita pasang bautnya. Terus kita pasang wireless NIC-nya sesuai posisinya dengan benar. Lalu kita pasang baut
dengan secara benar. Terus kita masukkan video adaptor, terus kita masukkan baut secara benar. Oke, terus kita klik OK, baru kita masuk ke tahap internal drive. Nah, hard disk drive atau disebut HDD adalah drive magnetik yang menyimpan sejumlah besar data pada media tetap. Nah, kita masukkan hard disk drive-nya sesuai dengan posisi yang benar. Terus kita pasangkan bautnya, baru kita klik OK. Terus kita masuk ke drive in eksternalnya. Nah, di sini kita pasang optical drive-nya sesuai dengan posisinya. Terus kita pasang baut optical drive-nya. Lalu kita pasang lagi drive floppy drive-nya secara benar. Lalu kita pasang baut, terus kita klik OK. Selanjutnya kita ke tahap internal clamps. Nah, selanjutnya kita tahap internal clamps. Hubungan semua kabel internal ke komponen komputer yang sesuai. Pastikan untuk mencocokkan pin 1 dengan pin 1 saat menghubungkan kabel ke perangkat. Hubungan kabel ke perangkat, jadi ada 7 perangkat yang di internal clamps. Yang pertama itu konektor daya ATX 20 pin, yang kedua konektor daya tambahan 4 pin, yang ketiga kekuatan SATA, yang keempat kekuatan Molex, yang kelima kekuatan Baird, yang keenam kekuatan kipas casing, dan terakhir itu SATA. Nah, kita pasangkan patah kabelnya sesuai dengan benar. Terus kita pasangkan kabelnya sesuai dengan posisinya. Lalu kita pasangkan kabelnya sesuai dengan posisi. Lalu kita pasang floppy-nya sesuai dengan benar. Terus kita pasang kabelnya SATA sesuai benar. Terus yang terakhir itu kabel yang pasangkan secara benar. Terus klik OK.
Lalu kita selanjutnya kita langsung ke tahap external clamps. Nah, di sini kita di sini untuk menyelesaikan perakitan di eksternal komputer. Tahap yang external clamps ini untuk menyelesaikan perakitan komputer, pasang panel dan kencangkan ke casing menggunakan skru panel. Sekarang Anda menggunakan hubungan kabel eksternal ke port di bagian belakang komputer. Lalu kita pasang casing panelnya, terus kita pasang baut sesuai dengan posisinya, terus kita pasang kabel monitornya, terus kita pasang kabel keyboardnya, lalu kita pasang kabel mouse-nya sesuai dengan posisi. Terus kita pasang USB-nya sesuai dengan posisi yang secara benar. Terus kita selanjutnya kita masukkan kabel internalnya, lalu kita masukkan secara benar, dan terus kita masukkan alat wireless antenanya dengan posisi yang benar. Dan terakhir kita pasangkan kabel power cord-nya sesuai dengan posisinya. Dan klik OK. Dan ini hasil merakit komputer. Jika ada perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih.